Ibu mertuaku menyambar amplop gaji suamiku di depan tamu arisan sambil berteriak, "Istri tak becus. Gaji suami cuma 1 juta, gayamu selangit. Mulai besok, keuangan aku yang pegang." Aku hanya tersenyum tipis. Dia tak tahu, 1 juta itu cuma uang saku yang kuberikan agar anaknya tak rendah diri. Besoknya, dia pingsan melihat tagihan rumah mewah dan kartu kredit yang selama ini aku bayar diam-diam. Sambil menyodorkan tagihan, aku berbisik, "Masih mau jadi bendahara, Bu? Atau mau saya usir sekarang juga?" Sebelum aku bongkar caraku membuat mertua sombong ini mengemis ampun, kalian nonton dari kota mana? Tulis di komentar. Buat yang muak dengan mertua parasit, klik like dan subscribe. Nyalakan loncengnya, karena babak kehancurannya baru saja dimulai. Suara Ibu Lastri, mertuaku, menggelegar di ruang tengah rumah joglo kami yang asri. Di tangannya, dia menggenggam amplop coklat berisi gaji Wira bulan ini. Di sekelilingnya, ibu-ibu arisan kampung menatapku dengan pandangan merendahkan. "Lihat ini, ibu-ibu, menantuku ini tidak becus. Gaji Wira cuma 3 juta, tapi kemarin dia beli mesin jahit baru. Pasti uang belanja dikorupsi. Mulai detik ini, aku yang jadi bendahara di rumah ini," teriak Ibu Lastri sambil mengibaskan amplop itu. Wira, suamiku, hanya menunduk. Dia pria yang baik, tapi terlalu berbakti pada ibunya sampai lupa bahwa istrinya ini setiap malam kurang tidur bukan karena menjahit baju tetangga, tapi sedang memverifikasi laporan ekspor perak ke Jerman. "Ibu yakin mau pegang semua uangnya?" tanyaku pelan, sambil meletakkan teh melati di meja. "Sangat yakin. Biar kamu tahu rasa gimana susahnya ngatur uang." Aku tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah kuberikan padanya. "Baik, Bu. Mulai besok, semua tagihan rumah, biaya kesehatan Ibu, dan cicilan yang masuk, silakan Ibu yang urus. Laras mau fokus jahit saja di kamar." Besok paginya, kejutan dimulai. Saat petugas dari bank datang membawa tagihan kartu kredit senilai 50 juta untuk operasional rumah yang biasanya kubayar otomatis, Ibu Lastri hampir pingsan. Dia pikir 3 juta gaji Wira itu uang besar. Dia tidak tahu kalau selama ini aku yang menambal sisa 30 juta tiap bulannya agar rumah ini tetap terlihat megah. Saat dia mulai merengek minta tolong padaku, aku hanya berkata, "Maaf, Bu. Laras kan istri tidak becus, jadi Laras tidak berani pegang uang lagi." "Oh iya, itu petugas pajak juga sudah di depan gerbang, mau tanya soal tanah ini." Keheningan di ruang tengah rumah joglo itu terasa mencekam. Ibu Lastri terduduk lemas di kursi jati, matanya menatap nanar tumpukan tagihan yang berserakan di meja. Ada tagihan listrik yang membengkak karena ia bersikeras menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari, tagihan kartu kredit untuk renovasi dapur yang ia klaim sebagai idenya, hingga iuran sampah dan keamanan yang sudah menunggak 3 bulan karena ia merasa, orang penting, tak perlu ditagih. "Laras ini apa?" Suaranya bergetar, hilang sudah nada melengking yang kemarin menghinaku di depan ibu-ibu arisan. "Kenapa tagihannya sampai puluhan juta? Gaji Wira cuma 3 juta. Kamu sengaja ya menjebak Ibu." Aku yang sedang duduk tenang di sudut ruangan sambil menyulam sebuah pola rumit di atas kain mori, hanya mendongak sedikit. Aku tidak tersenyum mengejek, aku hanya memberikan tatapan datar yang paling dingin. "Menjebak, Bu? Bukankah Ibu sendiri yang bilang aku tidak becus mengelola uang? Ibu bilang aku pemboros karena beli mesin jahit. Sekarang, setelah Ibu pegang semua uang Mas Wira, Ibu baru sadar kalau hidup di rumah megah ini butuh biaya yang nyata, bukan cuma omong kosong." Wira masuk ke dalam rumah dengan wajah kusam. Dia baru saja pulang dari bengkel pembuatan wayang, tangannya masih hitam terkena jelaga. Melihat ibunya menangis, dia langsung menghampiri. "Ada apa lagi, Bu? Masalah uang lagi?" Wira menghela napas panjang. "Danu, Wira, istrimu ini gila. Dia diam-diam punya utang kartu kredit puluhan juta atas namamu. Kita bisa jadi gelandangan kalau ini tidak dibayar," teriak Ibu Lastri, mencoba mencari kambing hitam. Aku berdiri, melipat kain sulamanku dengan sangat rapi. "Mas Wira, silakan cek sendiri. Kartu kredit itu atas namaku, tapi gunanya untuk membayar semua kenyamanan Ibu selama ini. Obat asam urat Ibu yang harganya 1 juta per botol, makanan enak yang Ibu minta setiap sore, sampai renovasi kamar Ibu yang mewah itu.
Aku membayarnya dari hasil jahitanku. Tapi karena sekarang ibu sudah mengambil alih kendali keuangan, aku putuskan untuk berhenti menambal kekurangannya. Silakan ibu yang bayar pakai gaji Mas Wira. Wira terdiam. Dia menatap tumpukan nota itu dan menyadari satu hal. Selama 3 tahun ini, istrinya telah menjadi pilar yang menahan langit agar tidak runtuh menimpa kepala mereka. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Petugas bank itu bilang kalau sore ini tidak ada pembayaran minimal. Mereka akan melaporkan ke kantor. Ibu Lastri mulai panik. Matanya jelalatan, mencari sesuatu yang bisa ia uangkan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada kotak perhiasan di atas meja riasku yang pintunya sengaja kubuka sedikit. Di sana, sebuah kalung emas dengan liontin permata besar berkilau tertimpa cahaya lampu. Nah, itu. Ibu Lastri berlari menuju kotak itu. Ini emas murni, kan? Kamu punya banyak perhiasan dari maharmu dulu. Kita jual ini satu saja, pasti cukup untuk bayar tagihan bulan ini. Aku tidak mencegahnya. Aku justru mempersilakannya dengan isyarat tangan. Silakan, Bu. Kalau ibu merasa itu bisa menyelamatkan harga diri ibu, silakan dijual. Ibu Lastri dengan rakus menyambar kalung itu, matanya berbinar melihat kilaunya. Wira, temani ibu ke toko emas di kota gede sekarang. Ini pasti harganya mahal. Wira menatapku dengan tatapan memohon, tapi aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang misterius. Pergilah, Mas. Temani ibu. Biar ibu tahu nilai dari setiap barang di rumah ini. 1 jam kemudian, aku sedang menikmati teh jahe hangat di teras saat sebuah mobil butut berhenti di depan gerbang dengan suara rem yang mencit nyaring. Ibu Lastri turun dengan wajah merah padam, hampir terlihat seperti kepiting rebus. Dia melemparkan kalung itu ke meja di hadapanku dengan penuh amarah. Penipu. Kamu menipu ibu? Laras, teriaknya histeris. Tukang emas itu bilang kalung ini cuma imitasi. Harganya bahkan tidak sampai Rp50.000. Beraninya kamu memamerkan barang sampah di rumah ini seolah-olah kamu punya harta. Aku tertawa. Bukan tawa pelan, tapi tawa lepas yang membuat Ibu Lastri tertegun. Imitasi, Bu? Tentu saja itu imitasi. Emas yang asli sudah aku simpan di brankas kantor sejak sebulan lalu. Tepat saat ibu mulai sering masuk ke kamarku tanpa izin. Ibu pikir aku bodoh? Aku tahu ibu sedang mencari-cari barang untuk dijual demi gaya hidup ibu di depan teman-teman arisan. Lalu gimana tagihan ini? Ibu Lastri mulai sesak napas. Gampang, Bu. Karena ibu adalah bendahara yang baru, silakan ibu cari jalan keluarnya. Mas Wira, aku punya pesanan jahit yang harus segera dikirim ke luar kota. Aku akan pergi selama 3 hari. Selama aku pergi, tolong jaga ibu. Jangan biarkan dia pingsan lagi hanya karena tagihan listrik yang belum dibayar. Aku menyambar koper kecilku yang sudah siap sejak tadi pagi. Di dalamnya bukan berisi pakaian jahit, melainkan dokumen kontrak ekspor perak senilai ratusan ribu euro yang akan kutandatangani di sebuah hotel mewah di pusat kota Yogyakarta. Laras, jangan pergi. Laras. Wira memanggilku, tapi langkahku tak berhenti. Aku masuk ke mobil taksi online yang sudah menunggu. Dari kaca jendela, aku melihat Ibu Lastri sedang dikerumuni oleh 2 orang penagih hutang koperasi yang datang menagih iuran mingguan yang ia janjikan kemarin. Wajahnya yang dulu sombong kini dipenuhi peluh ketakutan. Ini baru babak kedua, Ibu mertua. Anda ingin memegang kendali? Sekarang, rasakan bagaimana beratnya beban yang selama ini kupikul sambil tetap tersenyum di hadapan kalian. Di dalam taksi, aku mengeluarkan ponsel. Aku mengirimkan pesan singkat ke asisten pribadiku di kantor ekspor. Bekukan semua akses kartu tambahan untuk rumah kota gede. Biarkan mereka belajar artinya, tidak becus, yang sebenarnya. Sambil menatap jalanan kota gede yang penuh dengan pengrajin perak, aku membatin. Yogyakarta mungkin kota yang penuh dengan kesantunan, tapi untuk orang yang tak tahu diri seperti mertuaku, kesantunan harus dibalas dengan pelajaran yang tak terlupakan. 3 hari tanpa kehadiranku di rumah joglo itu pastilah terasa seperti 3 tahun di neraka bagi Ibu Lastri. Aku sengaja mematikan ponsel utama, hanya menggunakan nomor rahasia bisnis untuk berkomunikasi dengan para kolektor perak dari Belanda dan Jerman. Di hotel mewah kawasan Malioboro, aku bukan lagi Larasi,
istri tidak becus, yang dasterannya bau bawang. Aku adalah Madam L, CEO dari Gria Perak Kencana, sosok misterius yang menguasai jalur ekspor perhiasan etnik Yogyakarta ke pasar Eropa. Malam terakhir sebelum aku pulang, Wira mengirim pesan ke nomor kantorku. Dia tidak tahu itu nomorku, dia hanya tahu itu nomor customer service perusahaanku yang dia temukan di kartu nama lama yang terselip di laci. Mohon bantuannya, apa benar istri saya, Larasati, bekerja di sana? Ibu saya sakit, rumah kami gelap karena listrik diputus, dan saya tidak tahu harus mencari Laras kemana lagi. Tolong, sampaikan padanya kalau saya menyesal. Aku membaca pesan itu sambil menyesap wine merah di balkon hotel. Ada rasa perih yang sedikit tersisa, tapi logika dan harga diriku jauh lebih kuat. Aku tidak membalas. Biarlah dia merasakan kegelapan, agar dia tahu siapa sebenarnya cahaya di rumah itu selama ini. Keesokan paginya, aku pulang. Bukan dengan taksi online, tapi aku meminta sopir kantorku mengantarkan dengan mobil sedan hitam mewah. Aku turun di depan gerbang yang catnya mulai kusam. Suasananya sangat mengenaskan. Halaman depan yang biasanya kusapu bersih setiap pagi kini penuh dengan daun kering. Di teras, Ibu Lastri duduk meringkuk di bangku kayu. Wajahnya kusam, matanya sembab. Di sampingnya, Wira sedang mencoba menyalakan kompor minyak tanah kecil. Pemandangan yang sangat ironis untuk keluarga yang tinggal di rumah senilai miliaran rupiah. Laras? Wira berdiri seketika. Matanya berbinar, tapi ada rasa malu yang besar di sana. Kamu pulang? Kamu naik mobil siapa? Ibu Lastri yang biasanya langsung menghinaku, kali ini hanya bisa terdiam. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku mengenakan blazer formal, kacamata hitam bermerek, dan sepatu hak tinggi yang harganya setara dengan 3 tahun gaji Wira. Apa kabar, bendahara rumah? Tanyaku datar sambil melepas kacamata hitamku. Listrik mati? Oh, mungkin ibu lupa bayar pakai uang 3 juta itu? Atau uangnya habis buat beli jamu awet muda? Ibu Lastri tiba-tiba berdiri, tapi kali ini dia tidak berkacak pinggang. Dia mendekat dengan langkah ragu. Laras, ibu minta maaf. Ibu tidak tahu kalau tagihan rumah ini sebanyak itu. Ibu pikir kamu yang sengaja foya-foya. Tolong, Laras nyalakan lagi listriknya. Ibu tidak bisa tidur, nyamuknya banyak sekali. Minta maaf pada uangnya, Bu. Jangan pada saya, balasku ketus. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang pengap. Mana kartu ATM Mas Wira yang ibu rebut kemarin? Kembalikan. Ibu Lastri merogoh saku dasternya dengan gemetar, menyerahkan kartu plastik itu seolah-olah itu adalah barang keramat yang sangat menakutkan. Mas Wira, aku menoleh pada suamiku. Kamu lihat sekarang, ibumu yang kamu sebut, ahli mengatur uang, itu hampir membuat kita jadi gelandangan dalam 3 hari. Apa kamu masih mau aku yang jadi istri tidak becus? Atau kamu mau kita pindah dari sini dan membiarkan ibu mengurus rumah ini sendirian dengan gaji 3 jutamu? Wira tertunduk. Laras, Mas benar-benar minta maaf. Mas baru sadar kalau selama ini kamu bekerja keras di balik layar. Mas janji tidak akan membiarkan ibu ikut campur lagi. Tapi tolong, jangan tinggalkan Mas. Aku tidak akan meninggalkanmu, Mas. Tapi aku akan mengubah aturan main di rumah ini, ucapku tegas. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah lain berhenti di depan gerbang. 2 orang pria asing berwajah Eropa turun bersama seorang asisten pribadi dari kantorku. Ibu Lastri dan Wira melongo. Selamat siang, Madam L, ucap asistenku dalam bahasa Indonesia yang sangat sopan. Kolektor dari Belanda ingin melihat langsung bengkel produksi wayang kulit milik Bapak Wira. Mereka tertarik untuk memesan 1000 set wayang mini berlapis perak untuk souvenir diplomatik. Ibu Lastri nyaris jatuh pingsan. Madam L? Laras, siapa mereka? Kenapa mereka memanggilmu begitu? Aku menatap Ibu Lastri dengan tatapan yang menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Ibu selalu tanya dari mana aku punya uang untuk bayar semua tagihan mewah ini. Kan? Kenalkan, namaku Larasati, pemilik Gria Perak Kencana. Dan perak yang ibu hina imitasi kemarin, itu adalah desain purwarupa yang akan dikirim ke pameran di Berlin bulan depan. Aku berpaling pada Wira. Mas, para tamu ini ingin melihat karyamu. Mulai hari ini,
Kamu bukan lagi sekadar pembuat wayang kecil di bengkel kotor. Kamu adalah mitra utamaku. Tapi ingat satu hal. Aku melirik Ibu Lastri yang kini gemetar ketakutan. Mitra kerja tidak menerima campur tangan dari bendahara yang tidak kompeten. Laras, Ibu. Ibu janji akan nurut. Ibu akan bantu cuci piring. Ibu akan bantu bersih-bersih. Tolong jangan usir Ibu dari bisnis ini, rengek Ibu Lastri. Dia menyadari bahwa menantunya yang dianggap parasit, ini ternyata adalah pemegang kunci kekayaan yang selama ini dia impikan. Ibu tidak perlu cuci piring. Ibu cukup duduk diam di kamar, nikmati masa tua Ibu, dan jangan pernah menyentuh dompet atau urusan dapurku lagi. Jika aku mendengar satu kali saja Ibu menghinaku di depan orang lain, atau mencoba menguasai gaji Wira lagi, saat itu juga, aku akan mematikan seluruh aliran dana untuk rumah ini, dan Ibu silakan belanja di pasar pakai uang receh. Malam itu, listrik di rumah Joglo kembali menyala. Tapi pendar lampunya terasa berbeda. Ada rasa hormat yang baru yang tumbuh dari paksaan realita. Ibu Lastri makan malam dengan sangat tenang, bahkan dia yang mengambilkan air minum untukku, sesuatu yang mustahil terjadi seminggu yang lalu. Wira menggenggam tanganku di bawah meja. Terima kasih, Laras. Terima kasih sudah memberiku pelajaran berharga. Pelajaran ini tidak gratis. Mas, bisikku. Kepercayaan itu seperti perak. Sekali dia tergores, butuh waktu lama untuk memolesnya kembali agar mengkilap. Jangan pernah biarkan goresan itu terjadi lagi. Di bawah langit Yogyakarta yang tenang, aku tersenyum. Maharku telah kembali, bukan dalam bentuk emas yang dicuri, tapi dalam bentuk harga diri yang kini tak seorang pun berani mengusik lagi. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana listrik rumah Joglo di kota gede itu padam, menyisakan kegelapan yang menjadi cermin bagi kehancuran ego Ibu Lastri. Yogyakarta masih tetap sama, anggun, tenang, dan penuh rahasia. Namun, di dalam dinding-dinding rumah warisan ini, sebuah tatanan baru telah lahir dari reruntuhan harga diri yang sempat diinjak-injak. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Aku tidak lagi mengenakan daster batik lusuh yang biasanya aku pakai untuk menyamarkan jati diriku. Hari ini adalah hari peluncuran koleksi eksklusif, Gria Perak Kencana, yang akan dipasarkan ke seluruh galeri mewah di Eropa. Aku mengenakan kebaya sutra berwarna marun dengan kain jarik motif parang rusak yang melambangkan kekuatan dan perjuangan yang tak pernah putus. Aku melihat pantulan diriku. Mataku tidak lagi menyimpan sisa-sisa kesedihan atau keraguan. Yang tersisa hanyalah binar kemenangan yang tenang. Pintu kamarku diketuk dengan sangat pelan. Sangat sopan. Laras, nak, ini Ibu. Ibu sudah siapkan teh jahe dan sarapan gudeg favoritmu di meja makan. Suara Ibu Lastri terdengar dari balik pintu. Tidak ada lagi nada melengking, tidak ada lagi bentakan, istri tak becus. Suaranya kini terdengar seperti pengabdi yang sedang berusaha menebus dosa masa lalu. Aku membuka pintu. Di hadapanku, Ibu Lastri berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Dia tidak lagi memakai perhiasan imitasi yang norak atau kain-kain mahal hasil rampasan gaji Wira. Dia berpakaian sederhana, sangat bersahaja. Terima kasih, Bu. Taruh saja di meja. Saya ada janji dengan tamu dari Kedutaan Besar Belanda jam 10 nanti. Jawabku singkat. Iya, Nak. Oh iya. Ibu sudah merapikan semua pesanan wayang perak milik Mas Wira yang akan dikirim hari ini. Semua sudah masuk peti kayu dan sudah Ibu cek sesuai daftar yang kamu berikan. Lapornya dengan nada bangga namun tetap menempatkan diri. Aku mengangguk. Inilah hasil dari terapi realita yang aku berikan 6 bulan lalu. Ibu Lastri bukan lagi seorang mertua parasit yang merasa memiliki dunia hanya karena anaknya punya gaji 3 juta. Dia sekarang adalah kepala gudang dan pengawas kualitas di galeriku. Aku memberinya pekerjaan, memberinya martabat, tapi aku tidak memberinya kekuasaan. Dia kini tahu bahwa satu-satunya cara untuk tetap tinggal di rumah indah ini adalah dengan menghormati ratunya. Aku melangkah ke ruang tengah, di mana Wira sedang sibuk memeriksa ukiran wayang kulitnya yang dilapisi perak murni. Wira telah berubah. Sejak malam di mana dia melihat ibunya pingsan karena tagihan bank, dia seolah terbangun dari tidur panjangnya sebagai anak mami. Dia kini bekerja 10 kali lebih keras.
Dia menyadari bahwa statusnya sebagai kepala keluarga tidak ditentukan oleh seberapa berani dia membela ibunya yang salah, tapi seberapa mampu dia berdiri tegak melindungi istrinya yang selama ini menjadi nyawa bagi rumah ini. Mas, hari ini kita kedatangan tamu besar. Pastikan semua pajangan di galeri bersih tanpa debu sedikit pun. Perintahku saat melewati mejanya. Wira menoleh, menatapku dengan tatapan penuh kekaguman dan cinta yang kini disertai rasa hormat yang sangat dalam. Sudah semua, Laras. Mas bahkan sudah mengecek sirkulasi udara agar aroma perak dan kayu jati di rumah ini terasa pas bagi tamu kita. Ia mendekatiku, menggenggam tanganku dengan lembut. Terima kasih, Laras. Terima kasih sudah tidak menyerah pada Mas. Kalau saja waktu itu kamu benar-benar pergi, Mas tidak tahu akan jadi sampah seperti apa di luar sana. Jangan berterima kasih padaku, Mas. Berterima kasihlah pada keteguhan hatimu sendiri untuk berubah. Balasku sambil membetulkan kerah kemeja batiknya. Tepat pukul 10, mobil-mobil mewah berpelat diplomatik mulai memasuki halaman rumah joglo kami. Penduduk kota gede yang dulu sering mendengar teriakan Ibu Lastri menghinaku, kini hanya bisa menonton dari balik pagar dengan rasa takjub. Mereka melihat bagaimana rumah yang dulunya dianggap biasa saja, itu kini menjadi pusat perhatian dunia. Ibu Lastri berdiri di sudut galeri, memegang nampan perak berisi minuman segar. Dia tersenyum ramah kepada setiap tamu asing yang datang. Saat salah satu tamu memuji keindahan perhiasan yang kupakai, Ibu Lastri mendekat dan berkata dengan bahasa Inggris yang patah-patah namun penuh kebanggaan, "This is my daughter-in-law's design. She is the best. She is the boss." Aku mendengar itu dan tersenyum dalam hati. Akhirnya, pengakuan itu datang bukan karena paksaan, tapi karena dia sadar bahwa tanpa menantu, tak becus, ini, dia hanyalah seorang wanita tua yang tidak punya tempat di dunia yang keras ini. Acara berlangsung sukses besar. Pesanan mengalir deras, kontrak-kontrak baru ditandatangani. Namun, kepuasan terbesarku bukan pada angka-angka di rekening bank yang kini jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Kepuasan terbesarku adalah saat melihat Ibu Lastri secara sukarela menyerahkan buku catatan belanja dapur kepadaku setiap sore. Laras, ini laporan belanja hari ini. Sisa uang gajimu bulan ini Ibu simpan di amplop ini, tidak Ibu pakai sepeser pun kecuali untuk urusan dapur. Ucapnya saat matahari mulai terbenam di balik atap joglo. Aku menerima buku itu, memeriksanya sekilas, lalu mengembalikannya padanya bersama sebuah amplop kecil. Ini bonus untuk Ibu. Pakailah untuk beli kain asli, bukan imitasi. Saya ingin mertua saya terlihat terhormat saat kita pameran di Berlin bulan depan, kataku. Mata Ibu Lastri berkaca-kaca. Dia memelukku erat, sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama bertahun-tahun aku menjadi menantunya. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan kesombongan Ibu dulu. Ibu benar-benar buta. Sudah, Bu. Badai sudah lewat. Sekarang kita fokus membangun geria ini bersama. Jawabku lembut sambil melepaskan pelukannya. Aku berjalan menuju teras depan, duduk di kursi rotan sambil menatap langit Yogyakarta yang mulai memerah. Angin sore berhembus, membawa wangi bunga kenanga dari taman samping. Aku teringat kembali pada hari di mana aku dianggap sebagai parasit. Aku teringat pada air mata yang aku telan sendiri setiap malam. Kini, semua itu telah menjadi kekuatan. Aku telah memenangkan pertempuran tanpa harus melempar satu pun kata kasar. Aku membalas pengkhianatan dengan kesuksesan, dan aku membalas penghinaan dengan kedaulatan. Mahar emas yang dulu ingin dia rampas, kini telah berubah menjadi mahkota yang tak terlihat namun terasa nyata di kepalaku. Di tanah kota gede ini, aku bukan lagi sekadar istri. Aku adalah pemilik takdirku sendiri.